sehat-sehat, puji Tuhan Mbak Erna. Terus untuk pekerjaan saya, sekarang saya sempat dirumahkan 14 hari karena sekarang ada program dari pemerintah untuk PSBB. Ya, Jadi puji Tuhan saya masih banyak waktu di rumah untuk berkumpul bersama anak saya. Ya. Kalau Ibu Mistiani bagaimana kabar keluarganya dan pekerjaannya bagaimana Bu sekarang? Apa lancar-lancar saja? Puji Tuhan, sehat Bu Erna. Karena kasih Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, walaupun di dalam keadaan sulit, Tuhan tetap menjaga dan memelihara keluarga kami. Puji Tuhan ya Ibu ya. Iya ya, kita nggak tahu kapan ini berakhir, tetapi doa kita semoga secepatnya lah ya Tuhan menolong bangsa kita. Kalau saat-saat ibadah, kira-kira apa yang dirindukan ya Ibu Nita ya di dalam situasi seperti ini? Apakah merasa cukup kalau ibadah secara online? Untuk ibadah secara online itu sebetulnya juga baik dan menunjang, tapi bagi yang mempunyai fasilitas Bu. Tapi saya merindukan sekali untuk ibadah bersama-sama, kita bisa bertemu, bercanda, berjabat tangan, saling ngobrol, apalagi kita bisa bersama-sama mencicipi perjamuan kasih. Oh iya, iya ya, kita juga udah lama nggak KTB ya. Waduh, kangen sekali pingin ada KTB lagi dan persekutuan doa lagi ya Bu Mistiani ya. Kalau Bu Mistiani apa yang dirindukan Ibu? Kami rindu di persekutuan doa, kita bisa berkumpul, kita bisa sharing bersama untuk memuliakan Tuhan, bergandeng tangan, saling kasih mengasihi, dan kita bisa saling bercanda tanpa khawatir dengan yang lain. Itu yang kami rindukan, dan bisa menyembah Allah dengan khusyuknya. Iya, kita berharap ya setelah wabah ini selesai maka keadaan bisa normal kembali. Kita bisa ibadah bersama lagi ya. Kita bisa persekutuan KTB dan juga bisa ikut dalam persekutuan doa bersama. Untuk sementara kita online dulu, masih kita bisa bersyukur, masih ada wadah di mana kita tetap bisa bersekutu kepada Tuhan. Jadi kita bisa bersyukur kepada Tuhan ya. Amin. Ayo Bu, kita ke ruangan sebelah untuk bisa ibadah secara online ya. Shalom jemaat sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabar jemaat sekalian di rumah? Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita untuk persekutuan doa malam kita. Panggilan persekutuan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini dengan kita pujikan jiwaku merindukanmu. Ya
satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu pada hari ini kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan dan berkat yang Engkau berikan. Malam hari ini, Tuhan, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan antar kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari sekali lagi kita menundukkan hati, kita berdoa. Tuhan, sapalah kami melalui perenungan firman-Mu, kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman-Mu, sehingga kebenaran-Mu menjadi kekuatan dan keyakinan pengharapan kami akan pertolongan-Mu di masa sulit ini. Roh Kudus, pimpin hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan satu bagian apa yang dirindukan pemazmur, kerinduannya kepada Allah. Dan biarlah situasi pandemi ini juga akan menjadi hasrat kerinduan kita kepada Allah. Di dalam Mazmur nomor 63, di dalam doanya, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Bapak Ibu sekalian, kondisi kehidupan pemazmur yang jauh dari sahabat-sahabatnya, dari orang-orang yang dicintainya. Dia di dalam pengejaran, bahkan ancaman nyawanya, karena Raja Saul yang menginginkan nyawanya, dan dia terancam untuk terbunuh. Dia merasa sepi, dia merasa sendiri, ada ketakutan, ada kecemasan, ada ancaman nyawa di dalam hidupnya. Di dalam kondisi saat itu, pemazmur berada dalam pelarian yang begitu jauh, yaitu berada di padang gurun Sif dan padang gurun Yehuda yang sangat jauh dari situasi kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Situasi saat pandemi saat ini pun kita mungkin mengalami kondisi perasaan, jiwa kita yang tertekan. Kebersamaan-kebersamaan kita dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat kita dalam pekerjaan, bahkan di dalam persekutuan bersama, di dalam gereja, saat beribadah dan saat berdoa bersama-sama. Tidak bisa kita lakukan saat ini bersama-sama. Kita juga kadang merasa sepi, merasa sendiri, merasa ketakutan. Ada hal-hal yang kita juga tidak tahu bahwa di luar sana ancaman-ancaman yang juga terjadi, yang bisa terjadi kepada siapapun dari kondisi COVID saat ini yang bisa mengancam nyawa seseorang. Dan biarlah kita boleh belajar dari kehidupan pemazmur dalam situasi saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia sangat berhasrat untuk mencari Allah, untuk merindukan Allah. Biarlah situasi, kondisi yang dialami oleh pemazmur menjadi situasi yang kita boleh teladan. Kesendiriannya, di dalam ketakutannya, di dalam rasa sepinya, dia tetap merindukan Allah. Hal itu tidak bisa menghalangi kerinduannya untuk mencari Allah, untuk berhasrat datang kepada Allah. Dan sungguh dia bisa mengalami kehadiran Allah. Demikian juga dengan kita. Biarlah ini juga akan menjadi kerinduan kita. Biarlah situasi pandemi ini justru mendorong kita untuk mencari Allah, untuk merindukan Allah, untuk dekat dengan Allah. Pemazmur berkata, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Bapak Ibu sekalian, dia merasakan bagaimana kehadiran Allah. Sekalipun di tempat yang sangat sepi, sekalipun di dalam kesendiriannya, di padang gurun yang panas, yang gersang, tiada berair. Di situ hasratnya, jiwanya, tubuhnya
tetap bisa mengalami kehadiran Allah. Sama seperti Allah hadir di tempat rumah Allah, yaitu ketika umat berdoa dan beribadah bersama-sama. Dan di situ Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Pemazmur juga boleh merasakan hal itu. Dia merasakan kehadiran Allah sekalipun di tempat yang sangat sepi dan jauh daripada kebersamaan. Demikian juga kita. Biarlah kita juga tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam persekutuan pribadi kita dan keluarga kecil kita. Di dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama bersekutu. Seperti yang telah digambarkan oleh beberapa ibu-ibu yang sangat merindukan untuk bersama-sama kembali. Dan itu juga kerinduan kita setiap jemaat. Tetapi kita harus bersyukur bahwa Allah hadir. Bukan hanya di dalam kebersamaan ketika kita bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Tetapi di dalam kesendirian dan keluarga kecil kita. Tuhan juga hadir. Dan Tuhan melawat kita. Apa yang menjadi keyakinan dan kekuatan pemazmur menghadapi situasi sulit ini? Dia mengungkapkan bahwa di dalam situasi sulit itu dia masih tetap bisa bersukacita dan masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia ungkapkan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama. Bapak Ibu, inilah keunikan kehidupan iman kekristenan seperti pemazmur. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Hatinya tetap dipenuhi dengan syukur dan memuji-muji Allah di dalam ketakutan, kesendirian, dan kesesakannya. Biar ini juga akan menjadi ungkapan syukur kita bahwa masih banyak hal yang membuat kita tetap bisa bersyukur dan kita boleh puas dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kita lihat 3 hal rahasia keyakinan pemazmur bahwa pengharapannya ditopang. Yang pertama yaitu karena pengalaman-pengalaman hidupnya akan kesetiaan Tuhan di masa lalu sebagai penolongnya. Dikatakan pada ayat yang ke-7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorak. Pemazmur meyakini kesetiaan Tuhan yang menolong pada masa-masa lalu. Kesetiaan Tuhan juga menolong masa kesesakannya saat ini. Demikian juga kita. Di dalam kesesakan kita harus percaya bahwa Tuhan menolong kita di masa lalu. Tuhan juga menolong kesesakan, penderitaan kita, kesusahan kita, pergumulan kekurangan kita di masa saat ini. Dan yang kedua, pemazmur meyakini akan anugerah kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Pemazmur percaya bahwa covenant Allah, perjanjian Allah, kemurahan, kebaikan Allah tetap dia bisa alami. Itu yang membuat dia berkeyakinan dan berpengharapan. Yang terakhir, pemazmur percaya bahwa Tuhan menggenapi semua perjanjiannya melalui firman-Nya. Dan dia berkata, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jika di dalam bagian perjanjian lain, saya berbicara tentang tabut Allah. Di sana ada firman Allah. Demikian juga kita, perlindungan kita, kekuatan kita melalui firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran yang hidup yang menguatkan iman kita. Kiranya kemenangan, pengharapan dan keyakinan pemazmur menjadi kemenangan dan keyakinan pengharapan kita. Dia setia menolong kita di masa lalu. Dia setia juga menolong kita saat ini. Dia adalah Allah yang menjadi penolong kita karena kesetiaan perjanjiannya. Maka dia juga setia menggenapi perjanjiannya untuk menolong kita saat ini. Dan yang terakhir, kebenaran firman-Nya menjadi kekuatan hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah hasrat kerinduan pemazmur menjadi hasrat kerinduan kami. Biarlah kami selalu merindukan dekat dengan Tuhan dan mengalami kehadiran-Mu bahkan di dalam situasi yang sangat sulit dan di dalam kesendirian kami. Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami tetap mengalami kehadiran-Mu. Kiranya kesetiaan-Mu di masa lalu
menolong kami juga di dalam kesetiaan-Mu untuk menolong saat ini dalam pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk percaya akan perjanjian-Mu yang penuh anugerah, sehingga kami boleh berkata, anugerah-Mu cukup bagi kami di dalam masa-masa sulit kami. Dan kami percaya firman Allah menjadi penggenapan dan kekuatan untuk kami terus percaya dan bergantung seluruh pengharapan dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita walaupun di dalam keadaan sesulit apapun hidup kita. Tuhan rindu kita selalu mengandalkan Dia dalam seluruh hidup kita, karena Dialah yang akan memelihara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, namun sebelumnya mari kita pujikan seperti rusa rindu sungaimu. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan, dan kesehatan yang Tuhan berikan tiap keluarga. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, dan setiap langkah mereka berada kami serahkan ke dalam tangan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk penerapan SPBB di Jatim, khususnya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, supaya dampak keamanan ekonomi bangsa dan tiap jemaat tetap bisa bergerak dan ketaatan masyarakat ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami yang saat ini ada program PSBB ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan untuk setiap semua orang yang saat ini di dalamnya Tuhan. Kami mohon kasih karunia kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menjalankan semua dengan ketaatan Tuhan, sehingga virus corona ini bisa berakhir itu karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan bagi kami, perekonomian kami. Engkau tahu Tuhan perekonomian kami saat ini sulit Tuhan, tetapi kami percaya bila hidup kami hidup yang mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan Kau akan tetap menjaga dan melihara hidup kami, dan Kau akan beri kekuatan semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doakan kiranya Tuhan menjawab kerinduan tiap jemaat untuk ibadah secara bersama kembali dalam waktu Tuhan setelah pandemi ini usai.
dan bersyukur jika saat ini tiap keluarga jemaat masih juga bisa berdoa dan beribadah, khususnya minggu besok 3 Mei di gereja kita Elion Puri mengadakan ibadah secara online disertai perjamuan kudus. Tuhan hadir dan memberkati tiap keluarga. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat ini yang rindu untuk beribadah bersama-sama kembali. Kiranya Tuhan menopang agar doa dari jemaat dapat memberi satu sukacita supaya kami dapat bertemu dan beribadah bersama. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah perjamuan Minggu tanggal 3. Kiranya Tuhan campur tangan untuk persiapan perjamuan, baik buat Bapak Pendeta Hendy dan petugas yang akan melayani. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pergumulan keluarga jemaat masa duka cita keluarga Bapak Tarsim atas kepulangannya Opung kepada Bapa di surga, kesehatan jemaat yang sakit, hambatan dalam pekerjaan yang dihadapi jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami yang saat ini sedang berduka cita Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau yang akan menjaga dan memelihara mereka. Kau beri penghiburan Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau mampukan untuk menghadapi semua itu Tuhan. Kau berkati mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kau jaga mereka semua, Kau pelihara mereka semua dan kasih setia-Mu. Karena dengan itu Tuhan, anak-anak-Mu akan tetap bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan semua jemaat-Mu di dalam lindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tutup persekutuan doa malam ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa kita malam hari ini. Telah usai, biarlah hanya kasih Tuhan yang tetap menopang hidup kita. Amin. Kita bertemu dalam ibadah minggu disertai perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Hendy jam 9 pagi di rumah kita masing-masing. Bagi jemaat yang dekat dengan gereja bisa ambil roti, anggur yang perjamuan kudus di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Panggilan beribadah. Panggilan persekutuan ya. Oh, belum dinyalakan tadi ya? Belum? Belum. Dari depan berarti. Oke. Halo, bagaimana kabar keadaannya? Bagaimana kabar keadaan di rumah? Ibu masak. Tanah yang kering dan tandus. Burung tek ada. Oh, ini tempat tergantung. Demikianlah aku memandang kepadamu. Lagi. Kita pujikan Kurindu Sungai. Mari kita pujikan seperti rusa. Indus. Ya.